Sungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah apa? Meninggalkan sholat. Itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarikis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati imma ayyakuna qad tarakaha kaslan wa tahawunan aw tarakaha juhudan laha aw istighfafan biha. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa karena dia meninggalkannya malas, kaslan, malas. Ya. Sholat subuh ditinggalkan kenapa? Malas. Malas bangun, sudah bangun sebetulnya, tapi tidur lagi. Atau tahawunan, ya, menganggap enteng, ya. Itu yang pertama. Atau bisa juga au tarakaha juhudan laha, atau meninggalkannya itu karena menolak, menentang kewajiban sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, ya, istighfafan biha, atau menganggap remeh, ya, menganggap perkara sholat itu perkara yang remeh. Maka ada perincian, ya, dari kondisi-kondisi tadi ada perinciannya. Yang pertama, fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha awis au mustahzi'an biha. Adapun orang yang meninggalkan salat itu jahidan liwujubiha karena menolak kewajibannya, ya, salat itu tidak wajib menurut dia begitu, ya. Au mustahzi'an biha, atau untuk mengolok-olok sholat, ya. Dijadikan main-main, ya, dijadikan olok-olokan. Orang yang begini yang paling berat, ya. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, fa innahu yakfuru bidzalika wa yartaddu 'anil Islam. Dia kafir dengan perbuatan itu dan murtad dari Islam. Tidak main-main, ya. Menolak kewajiban sholat itu kafir. Ada orang tidak sholat, tapi dia meyakini kewajiban sholat. Ini tidak kafir. Tapi ada orang tidak sholat karena menolak kewajiban sholat. Nah, ini kafir yang begini. Beda, ya. Bukan berarti Anda kemudian berkata, ya, tidak apa-apa. Saya kan tetap meyakini wajibnya sholat, tapi tidak sholat. Ini dosa juga, dosa besar juga. Bukan dosa kecil itu, ya. Itu dosa besar. Hanya memang masih dianggap muslim. Tapi tadi, ya, kita baca di awal, kalau itu berkesinambungan dilakukan, nah itu bisa menjatuhkan dia pada kekufuran juga. Nah, ini keadaan pertama, ya, meninggalkan sholat, menolak kewajibannya, maka atau dia mengolok-olok, ya, sholat itu, maka dia jatuh kepada kekufuran, murtad. Fayajibu 'alal hakimi ay ya'murahu bit-taubah. Wajib atas hakim untuk memerintahkannya bertaubat. Orang begini ini dihukumi dalam Islam itu dalam mahkamah, dalam peradilan. Nah, bukan seperti sekarang, ya. Anda sholat tidak sholat, negara itu tidak pusing. Anda zakat tidak zakat, negara tidak pusing. Nah, negara itu lebih pusing kalau Anda tidak bayar pajak. Anda tidak bayar zakat, tidak pusing. Anda tidak sholat, negara tidak pusing. Sekarang, ya, negara sekuler begitu. Tapi dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara total, itu diadili orang yang meninggalkan sholat ini. Kan diadili, ditanya betul itu, kenapa? Nah, misalnya dia nomor 1, sholat itu tidak wajib, ngapain saya sholat? Nah, yang seperti ini maka wajib ayya'murahu bit-taubah. Wajib dia memerintahkannya bertaubat, ya. Fa in taba wa aqamas shalah, kalau dia bertaubat dan mau melaksanakan salat, fazaka, ya, oke. Ya. Maka ya selesai. Bertaubat, mau melaksanakan salat. Wa illa, kalau tidak mau, ya, maka qutila ala annahu murtad. Nah, dihukum mati. Dianggap sebagai orang murtad. Dihukumi sebagai orang yang murtad.
wala yajuzu ghusluhu wala takfinuhu ala salatu alaihi kama la yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimina li'annahu laysa minhum. Ya, tambah lagi apa? Tidak boleh memandikannya, tidak boleh mengkafaninya, tidak boleh mensolatinya, sebagaimana tidak boleh menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Mengapa? Li'annahu laisa minhum. Karena dia bukan termasuk kalangan mereka. Bukan bagian dari kaum muslimin. Jadi tadi kan dihukumi dia yakfuru wa yartad. Dia kafir dan murtad. Maka meninggal tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ini yang paling berat ya. Jadi menolak kewajiban sholat. Nah, yang berikut, wa amma in tarakaha kaslan wa huwa ya'taqidu wujubah. Adapun yang meninggalkannya karena malas, tetapi dia masih meyakini kewajibannya, maka ini diadili juga. Ya, jangan salah, yang begini diadili juga. Dalam peradilan Islam bagaimana? Fa innahu yukallafu min qibalil hakimi biqada'iha wat taubati an maksiyati tark. Ya, maka dia ditaklif, dibebankan apa hukumannya apa? Dari al-hakim itu untuk mengqadanya. Berapa sholat yang Anda tinggalkan? Wah, 10 tahun saya tidak sholat ini. Betul itu, dalam peradilan itu dihitung berapa. Jadi 10 tahun, 10 kali 5 waktu tuh. 10 kali berapa ya? Sehari 5. Setahun 360 sekian kali 5. Habis itu dikali 10 lagi. Segitu banyak. Itu diperintahkan, itu jadi putusan, vonis pengadilan. Kemudian wattaubati an maksiatit tark. Dia juga wajib bertaubat dari maksiat itu, meninggalkan sholat. Nah, bagaimana kalau dia melakukan? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya dan dia terhindar juga dari sanksi dunia. Sanksi akhirat yang akan bergantung taubatnya kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah terima juga oke. Kalau tidak bagaimana? Fa illam yanhad ila qada'iha. Kalau dia enggan, tidak mau mengqadha, dia tolak keputusannya hakim. Padahal sudah vonis ya, ditolak sama dia. Maka gimana? Wajib qatluhu hadda. Wajib dihukum mati. Ya, wajib dihukum mati sebagai bentuk had. Yu'tabaru qatluhu haddan minal hududil masyru'ati li usatil muslimina dari dianggap atau dikategorikan hukuman matinya itu sebagai had di antara had-had yang disyariatkan bagi orang-orang yang durhaka ya dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana ada had yang lain, misalnya had pencuri itu kan dipotong tangannya, had zina ya, had apalagi ya. Nah, salat juga sama, ada hadnya. Meskipun yang pertama tadi itu juga dihukum mati, beda dengan yang kedua ini. Kalau yang kedua ini kan masih dihukumi muslim. Kalau yang tadi yang pertama karena mengingkari, disuruh taubat nggak mau, maka dianggap murtad, bukan lagi kaum muslimin. Nah, sementara yang kedua ini dia masih meyakini, tapi divonis untuk mengqadha dia nggak mau. Maka ya hukuman mati juga. Wa uqubatun ala tarkihi fariidatun qatalu 'alaiha ya. Sanksi atas sikap dia meninggalkan tadi itu fardu ya. Wa uqubatun ala tarkihi faridatan yuqatalu 'alaiha ya. Hukuman atas sikap dia meninggalkan perkara fardu itu apa? Itu dihukum mati dia. Dia dihukum mati atas hal itu. Tetapi bedanya dengan yang pertama apa? Walakinnahu yu'tabaru musliman ba'da qatlih. Dia tetap dianggap muslim setelah dihukum mati itu.
wa yu'amalu fi tajhizihi wa dafnihi wa mirathihi muamalatal muslimina li'annahu minhum. Nah, dia tetap diperlakukan dalam pengurusan jenazahnya. Jadi dimandikan, dikafani, disolati, itu semua diperlakukan. Bahkan juga wa mirasihi, urusan kewarisannya juga muamalatal muslimin, dia perlakukan layaknya perlakuan kepada umat Islam. Li'annahu minhum, karena dia termasuk kalangan kaum muslimin. Beda dengan yang tadi kan. Yang tadi itu karena dia mengingkari kewajiban sholat, kafir dia. Diajak taubat tidak mau, maka dihukum mati sebagai orang murtad, tidak diperlakukan layaknya kaum muslimin. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dikubur pun bukan di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu bedanya ya. Apa dalilnya? Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini terkenal hadis ini, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah juga ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa iza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah memelihara dariku darah mereka dan juga harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya. Artinya kalau sudah melakukan tadi ya, bersyahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, terpelihara, tidak boleh diperangi. Kecuali ada pelanggaran ya, hukum Islam ya. Misalnya dia membunuh orang lain tanpa hak. Ya ada juga hukuman mati tentang itu ya. Kisos ya. Atau misalnya dia berzina padahal dia sudah menikah ya, dan sebagainya. Tapi kalau tidak melakukan itu maka terpelihara. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisab mereka itu atas Allah taala. Dalal hadis ya, ditunjukkan oleh hadis itu ala anna man aqarra bisyahadatain, bahwa orang yang telah bersyahadat pun yuqatalu illam yuqimis shalah. Itu bisa diperangi jika tidak menegakkan salat. Ya, jadi jangan kira kalau bersyahadat selesai, tidak. Bahkan di masa Abu Bakar ya, dengan hadis yang juga sama dan hadis-hadis yang lain, yang enggan bayar zakat juga diperangi. Gitu ya. Walakinnahu la yakfur, tetapi dia tidak kafir, atau la yukaffar, tidak dianggap sebagai kafir. Bidalil ma rawahu Abu Dawud wa ghairu, dengan dalil riwayat Abu Dawud ya dan lain-lain. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Riwayat ini mengatakan beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba. Faman jaa'a bihin, siapa menunaikannya, lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqan, sedikit pun ya, karena meremehkan haknya, maka artinya dia tunaikan dengan baik. Kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah, maka dia memiliki di sisi Allah ya, memiliki jaminan akan dimasukkan ke dalam jannah. Wa man lam ya'ti bihin, siapa yang tidak melaksanakannya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya jaminan di sisi Allah. Insya'a azabah, kalau dia berkehendak dia akan mengazabnya. Wa insya'a adkhalahul jannah, jika dia ingin ya dia bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, ungkapan yang terakhir ini, insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah, artinya tetap ada peluang orang yang meninggalkan sholat itu masuk ke dalam surga. Nah, ini menjadi dasar. Faqad dalla ala anna tarikas sholati la yakfur atau la yukaffar, ya, menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir.
atau tidak dianggap kafir. Li'annahu law kafar, sebab seandainya dia kafir, lam yadkhul fi qaulihi wa insya'a adkhalahul jannah. Tidak mungkin dia masuk ke dalam ucapan tadi dalam hadis di atas bahwa jika Allah berkehendak dia memasukkannya ke surga. Sebab izil kafir la yadkhulul jannah qat'an, orang kafir itu tidak masuk surga secara pasti. Nah, itu ya. Fahumila ala man tarakaha kaslan, maka dimaknailah hadis di atas itu orang meninggalkan sholat karena malas. Jadi kalau Allah berkehendak Allah mengazabnya, kalau Allah berkehendak Allah masukkannya ke dalam surga. Ini orang meninggalkan masih dianggap muslim, ya. Jam'an bainal adillah, sebagai bentuk menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada. Karena ada dalil juga yang menyatakan dia kufur. Jadi dipisahkan, yang menyatakan kafir itu karena mengingkari. Sementara yang tidak, ya, dianggap dia masih muslim, berarti itu karena malas dan sebagainya, ya. Allahu a'lam. Nah, tentang yang kafir ada nggak? Ya itu ada tadi. Ya, ini juga saya bacakan lagi, ya. Terakhir ini. Rawa Muslimun wa ghairuh, diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Hadis riwayat Muslim, ya. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah apa? Meninggalkan sholat. Itu bedanya. Jadi yang ada di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu batas. Ya. Berdasarkan hadis ini dan yang senada dengannya, mazhab Hambali itu menghukumi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja itu kafir. Nah, ke dalam mazhab Syafi'i itu masih dipilah. Kalau dia mengingkari kewajiban, nah ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau dia meyakini tapi malas, nah itu masuk hadis yang tadi di atas itu sebelumnya, ya. Wa huwa mahmulun 'ala tarki juhudan wa inkaran li fardiyatiha aw istihza'an biha wa istighfafan bi sya'niha. Hadis ini dimaknai meninggalkan salat karena menentang dan mengingkari kefarduannya, atau karena meremehkan dan menganggap enteng perkara salat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ikhwafillah, ya. Rahmatullahi alaikum. Wallahu a'lam bissawab.